selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di Jackpot Jagakarsa Podcast. Pada kesempatan hari ini saya didampingi dua dokter cantik dari Poli Gigi. Yuk kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan saya Dr. Gigi Pradika Sana Sinarai, biasa dipanggil Dr. Gigi Ica dari Poli Gigi RSUD Jagakarsa. Halo. Halo, saya Dr. Gigi Cynthia Pratiwi, dipanggil Dr. Gigi Cynthia dari Poli Gigi RSUD Jagakarsa. Oke, gimana dok kabarnya Dokter Ica, Dokter Cynthia, saya semuanya? Sehat, Kak Hera. Sehat ya. Pada kesempatan podcast hari ini, para peserta dan para pendengar podcast RSUD Jagakarsa, kita akan membahas mengenai seputar tindakan kedokteran gigi. Tindakan kedokteran gigi itu kan sangat luas dan banyak. Kita bahas satu persatu, mungkin sampai podcast ini selesai belum tuntas, tapi setidaknya para pendengar podcast RSUD Jagakarsa terinformasikan ya dokter ya. Iya, benar. Oke, kenapa ya dok udah kena kalau gigi ini sudah kena sarafnya itu untuk kontrol ke giginya harus bolak-balik gitu? Karena gini Mbak Hera, kalau udah kena syaraf gigi, otomatis pertama perawatannya harus kita lakukan. Kita harus matiin syaraf giginya terlebih dahulu. Iya kan? Kemudian setelah udah mati, baru kita bersihin nih saluran akarnya. Kalau udah bersih, benar-benar bersih nih, udah steril, baru kita lakukan pengisian saluran akar. Wow. Setelah pengisian saluran akar, baru kita tambal nih Mbak Hera. Makanya kenapa perawatan saraf gigi itu lama banget bolak-balik. Kita harus memastikan kalau saluran akarnya itu tuh bersih sebelum dilakukan penambalan gitu Mbak Hera. Oke, iya. Jadi memang harus pentingnya itu kontrol selama 6 bulan sekali itu ya biar supaya nggak sakit. Jangan sampai udah sakit jadi harus mondar-mandir karena kena saraf, jadi kita harus mondar-mandir ke rumah sakit. Benar, seperti itu. benar. Terus kenapa ya Dokter Sin ketika habis ditambal gigi tuh malah sakit? Itu kenapa tuh? Ya, kadang memang ada beberapa kasus yang kalau setelah ditambal giginya malah sakit, yang tadinya nggak kerasa jadi malah sakit. Iya. Jadi gigi berlubang sendiri itu bisa terjadi di 3 lapisan gigi. Jadi gigi punya 3 lapisan, Mbak Era. Ada lapisan email atau lapisan paling pertama. Biasa kalau misalkan lubang sampai situ, itu nggak kerasa. Biasanya kelihatan hitam-hitam aja. Seperti karang gigi ya? Iya, titik-titik hitam. Iya. Itu biasanya memang nggak kerasa. Lalu lebih dalam lagi ada lapisan kedua, namanya lapisan dentin. Nah, kalau misalkan udah sampai lapisan dentin ini biasanya ada gejala-gejala nyilu. Kalau kita minum dingin, minum yang es itu bisa kerasa nyilu banget. Nah, itu biasa berarti sudah sampai lapisan kedua itu. Kalau sudah sampai lapisan kedua itu, terus kita lakukan penambalan, itu biasanya juga kalau misalkan akhirnya jadi ngilu habis nambel, berarti bolongnya itu sudah sedekat dengan saraf, karena lapisan ketiga itu adalah lapisan saraf. Gitu. Kalau misalkan kita bolong di lapisan kedua, jadi lapisan 2 itu kan tebal, ada yang sudah sampai lapisan kedua tapi masih jauh dari saraf, ada yang sudah sampai lapisan kedua tapi sudah dekat sama saraf. Nah, kalau misalkan akhirnya jadi sakit, itu berarti kemungkinan sudah deket sama sarafnya. Gitu. Sebelum ditambal mungkin dicek dulu tapi pastinya kan dok. Pastinya ini udah sampai bolongnya. lapisan mana gitu. Kalau yang ditambal sakit berarti kenapa tuh dok? Nah, berarti pada saat pengecekan belum tuntas atau seperti apa dok? Kalau seperti itu, mungkin sebenarnya pasti kita sudah kita tidak akan menambal kalau misalkan belum bersih atau pemeriksaannya belum tuntas. Iya. Nah, kalau misalkan ternyata setelah dibersihkan semua itu setelah terus kita tambal terus habis itu jadi sakit, nah itu mungkin karena tadi dia sudah dekat sama saraf, terus pastinya yang namanya benda asing ditaruh di gigi pastinya akan membuat suatu respon dari sarafnya, bereaksi akhirnya itulah yang bisa menyebabkan ada rasa sakit setelah ditambal gitu, karena sudah dekat sama saraf, jadi sarafnya bereaksi akan
adanya si bahan tambal itu. Oke, berarti dibiarkan dulu aja, tunggu pengobatan selesai, atau biasanya kalau habis ditambal sakit itu didiemin aja, nanti harus kontrol lagi, seperti itu atau gimana dok? Kalau seperti itu dikontrol lagi saja. Dikontrol lagi ya? Iya. Oke, nanti dirapiin lagi kali ya sama Iya, dokter giginya ya, betul. seperti itu. Sehingga walaupun ditambal tidak akan terasa sakit. Iya. Jadi ada pengulangan kembali berkunjung lagi ke poli gigi, seperti itu ya dokter. Iya. Oke, kemudian nih, kenapa sih kalau misalnya pas di bor nih gigi misalnya, itu malah pas di bor tuh tambah besar di giginya tuh dok? Karena gini Mbak Hera, biasanya kan kita ngelihatnya itu cuma permukaannya aja. Lah permukaannya aja itu biasanya cuma ada titik-titik hitam atau lubang kecil. Kita nggak tahu nih dalam giginya itu seberapa. Karena biasanya kita harus membersihkan dulu nih item-itemnya yang sudah terinfeksi bakterinya itu. Makanya pasti kelihatannya langsung, loh kok di bornya jadi semakin besar. Padahal kita nggak mungkin asal ngebor ya Mbak Hera ya. Kita tuh ngebor untuk mengambil sisa-sisa, mengambil yang lapisan yang sudah terinfeksi itu Mbak Hera. Jadi itu nggak sembarangan di bor aja ya. Jadi memang itu ada sesuai dengan anjurannya lah kalau di kedokteran ya. Iya. Jadi diambil yang memang emang harus diambil ya dok Iya, ya. yang sudah terinfeksi bakteri. Jadi Iya. kalau nambal dia nggak sakit. Kalau dia masih ada bakterinya, dia masih bisa menjalar kan Mbak Hera, membuat lubang-lubang yang baru. Oke, artinya di bor tuh bukan berarti sembarangan di bor, tapi Iya. itu manfaat banget tuh, mau diambil soalnya mau dibersihin biar ketika ditambal tidak terasa sakit lagi. Seperti itu ya dokter Iya. ya. Oke. Kemudian nih, perlunya gigi palsu nggak sih kalau misalnya habis dicabut nih dok gigi geraham? Terus perlu nggak sih yang namanya dipasang gigi palsu? Kan biasanya kan nggak nyaman, atau mungkin aduh ini nggak sih bau kalau gigi palsu itu dan lain sebagainya, gimana tuh dokter? Ya, kalau misalkan gigi palsu itu setelah adanya pencabutan itu perlu karena untuk menghindari pergeseran dari gigi-gigi tetangganya. Oh, tetangganya sebelahnya seperti itu ya. Jadi Oke. karena kalau misalkan ada kan giginya sudah diambil jadi ompong kan, jadi ada tempat kosong, akhirnya gigi-gigi sebelahnya akan bergeser. Nah, atau juga bisa kalau misalkan kita dicabut gigi bawahnya, Geraham bawah ya dok ya, misalnya contohnya. Itu geraham atasnya bisa turun karena dia mencari, Bisa ya dok turun ya dok ya? bisa lama-lama sedikit Karena dia demi mencari apa tadi dok? sedikit mencari kontak. Oh, mencari temannya karena memang udah diciptakan seperti itu Iya, ya dok ya. Pasang-pasangan. Sudah, oh iya memang sudah diciptakan berpasang-pasang. Ketika pasangannya nggak ada, jadi bingung ya turun. Iya, Dia benar. bisa turun ya, yang di Bisa. bawah bisa turun. Terus kalau efeknya apa kalau turun dok? Kalau yang misalkan tadi gigi atasnya akhirnya turun, Geraham misalnya yang dicabut gigi bawah nih dok nih, Hmm. terus gigi yang atasnya jadi turun. bisa turun. Nah, Turunnya jauh turun atau? sedikit demi sedikit dia turun. Nah, kalau misalkan giginya turun, itu nanti yang tadinya gigi tersebut baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak merasa apa-apa. Yang atas ya? Iya. Tapi nanti kalau dia turun dia akan lama-lama ngerasa ngilu. Kenapa? Yang giginya kosong atau giginya Gigi yang turun tadi? itu. Oh, Karena ngilu ya? Iya, karena kan dia turun nih, jadi dia akarnya itu akan terekspos, Mbak. akarnya yang di atas Akarnya itu. di atas, tadi Terekspos tuh gimana bahasa awamnya? Terekspos tuh gimana? terlihat. Oh, Jadi akan terlihat. yang Akarnya tadinya serem banget dia, ya. jadi tadinya dia ada di bawah gusi, ada di dalam gigi, di dalam tulang. Itu akhirnya dia karena turun, yang namanya turun akhirnya lepas itu yang tadinya ada di dalam tulang itu dia akan keluar sedikit demi sedikit. Akhirnya yang harusnya ditertutup jadi terbuka kan. Oke, Akhirnya udah otomatis itu ya. Akhirnya itu jadi ngilu gitu. Aduh, berarti penting banget tuh untuk kalau misalnya ada gigi yang lepas kita harus pakai gigi palsu. Dan otomatis yang informasi katanya berbau dan lain sebagainya nggak ada sebenarnya dok. Karena dipilih dari bahan-bahannya ya kalau ke dokter gigi itu ya nggak sembarangan ya dok ya. Kemudian untuk cara kebersihannya juga mungkin begitu ya dok ya. Benar. Oke. Terus dokter, untuk membersihkan gigi itu harusnya tuh berapa bulan sekali sih dok?
Biasanya tuh giginya? 6 bulan sekali Mbak Hera. Pas kita kontrol gigi itu 6 bulan sekali. Iya kan? Kalau biasanya kenapa 6 bulan sekali? Kalau emang dia terbentuk karang, biar karangnya itu tidak menumpuk. Karena kalau karang menumpuk itu dapat menyebabkan radang gusi Mbak Hera. Malah buat penyakit baru tuh. Apa tuh penyakitnya apa tuh dok kalau yang dibiarkan gitu aja? Bisa menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Jadi gusinya mudah berdarah. Oh, Gitu. jadi cuman disikat sedikit berdarah itu Iya, bisa itu dia? bisa itu. Wow, ya. Terus apa lagi dok? Bisa. Yang 6 bulan sekali gitu. Terus bisa apa lagi tuh? Bisa kalau udah lebih parahnya lagi nih Mbak Hera, nanti giginya bisa goyang sendiri. Nah, goyang sendiri. Goyang sendiri. Serem banget dok. Iya, kan karangnya numpuk tuh kan Mbak Hera. Oh, Udah numpuk. merubah posisi jadinya. Nggak merubah posisi, jadi dia numpuk kan antara gusi sama gigi. Lah lama-lama kan giginya nggak ada pegangannya tuh. Oh, gusi itu yang pegangan gigi soalnya ya. Gusi Iya, itu pegangan benar. gigi. Oke, ya jangan sampai deh ya. Jadi itu perlunya membersihkan karang gigi ya. Iya, penting banget. 6 bulan sekali ya. Jangan Jangan sampai lupa. Jangan sampai menumpuk, terus kalau menumpuk akhirnya tidak ada pegangan giginya lagi dah. Iya. Kalau misalnya disikat giginya jadi keluar darah seperti itu ya. Oke, aduh informasinya keren banget nih. Kemudian dok, kapan sih gigi itu bagusnya ditambal atau dicabut nih dok? Kan orang nggak sabar dulu cabut aja gitu ya. Karena kan udah nyanyinya tuh lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya benar Mbak Hera. Gimana? Jadi penilaian gigi itu masih bisa ditambal atau sudah dicabut atau harus dicabut saja, itu semua ada penilaiannya ya Mbak Hera. Jadi kalau misalkan gigi yang lubangnya itu masih dangkal misalkan, itu masih bisa langsung ditambal saat itu juga. Bisa langsung ditambal saat itu juga. Tadi yang saya bilang mungkin di lapisan 1 atau di lapisan 2 itu masih 3 lapisan tadi ya dok iya, ya? 3 lapisan Oke. tadi. Kalau misalkan masih lapisan 1, masih lapisan 2, itu bisa langsung ditambal hari itu juga selesai. Tapi kalau misalkan giginya itu sudah lubang sampai ke lapisan ketiga, nah itu harus dilakukan perawatan saluran akar yang tadi harus perawatan yang bolak-balik itu. Jaga tadi. Karsa punya loh. Ada. Dokter konservasi gigi. Iya, Oh, Dokter jadi Rizka. Dokter Rizka. Jadi perlunya perawatan gigi dulu ya. Iya. Jadi jangan dicabut dulu dong kalau Iya, emang masih bisa masih bisa dipertahankan. dipertahankan. Daripada ntar dicabut giginya kan harus gigi palsu tadi Iya, dibilangnya. benar. Waduh. Kemudian gimana lagi dok? Terus ada juga kalau misalkan bolongnya itu sudah atau lubangnya itu sudah sampai akar giginya. Waduh, Kalau itu repot ya. sampai akar giginya itu baru harus dicabut. Oke. Karena kenapa? Karena struktur dari giginya udah banyak yang hilang, sudah banyak yang rusak. Kan tadi kalau misalkan kita berlubang itu dibor aja harus banyak, harus dibersihkan. Kalau misalkan lubangnya sudah banyak, akhirnya dibor tambah sedikit giginya, akhirnya nggak punya pegangan lagi tuh nanti bahan tambelnya. Kalau bahan tambelnya nggak punya pegangan, akhirnya bahan tambelnya copot-copot terus. Itu baru boleh dicabut ya? Iya, itu bisa. Terus misalkan tinggal sisa akar nih, jadi mahkotanya udah bener-bener Udah nggak ada ya? sama sekali. Yang dasarnya itu udah nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu baru itu juga harus dicabut, diindikasikan untuk dicabut. Terus juga misalkan ada giginya tersebut mahkota maksudnya masih ada sisa sedikit, cuman tinggal dikit-dikit doang gitu, tapi dia goyang. Nah itu juga bisa dilakukan pencabutan. Oke. Jadi ada waktunya ditambal, ada waktunya dicabut. Jangan lupa pemirsa podcast, yang penting harus dinilai oleh dokter gigi dulu. Jadi jangan punya kesimpulan sendiri ya dok ya. Kalau masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. Oke, pertanyaan berikut, kenapa sih dibersihkan karang gigi itu? Kalau lagi dibersihin nih dok, karang gigi nih ya dok ya, kenapa sampai keluar darah? Apakah memang harus keluar darah
atau gimana baik-baiknya dok? Nih kan tadi yang seperti saya jelaskan tadi tuh Mbak Hera, kan kalau karang gigi menumpuk akan menyebabkan radang gusi. Gusinya meradang nih Mbak Hera. Kalau gusi meradang dia lebih cepat lebih gampang berdarahnya nih. Kalau kita bersihkan kan ini gigi, ini gusi, dan antara gigi dan gusi itu kan ada karang gigi. Sedangkan karang giginya kita ambil nih, otomatis kan di situ terekspos nih gusinya. Dia bisa menyebabkan perlukaan sedikit lah gitu kan, karena kan perlekatan antara gusi sama karang giginya itu kan lepas. Jadi apalagi di situ lagi radang, akhirnya mudah berdarah di situnya bagian tempat karang giginya tadi. Iya. Jadi kalau misalnya kita rajin-rajin ngebersihin gigi yang 6 bulan sekali itu nggak perlu ya dok ya? Perlu nggak? Tetap perlu ya? Oke. Ya jadi nggak, maksudnya Hera gini, kalau misalnya nih membersihin karang itu memang harus banget, wajib itu berdarah nggak sih? Kalau itu kan ada. Kita nih masyarakat awam kadang-kadang berdarah gitu ya, jadi takut gitu lah. Itu biasanya tergantung Mbak Hera. Ini karang giginya kalau masih sedikit biasanya belum banget membuat jadi radang. Tapi kalau dia udah numpuk, dia menyebabkan radang gusi gitu. Makanya kenapa 6 bulan sekali kita harus kontrol. Setelah kontrol kita lihat nih kan kebersihan mulut kita, ternyata ada karang gigi nih, harus dibersihkan sebelum menumpuk dan menjadi radang gusi gitu. Oke. Wah, luar biasa. Jadi jangan lupa pemirsa podcast, kita harus rajin-rajin ke dokter gigi. Ini serius banget karena tadi jangan sampai melewati lapisan yang ketiga tadi, itu udah sakit banget dan wajib bolak-balik ke rumah sakit, ke poli gigi pastinya untuk perawatan akar. Seperti itu ya dokter ya. Iya, Oke, dok, kesimpulan pada hari ini apa nih dokter? Kalau kesimpulan dari podcast hari ini ya, itu yang pertama adalah kita itu wajib sekali untuk tadi rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali ya untuk cek. Jadi karena yang dilihat itu kondisinya bukan cuma gigi, tapi tadi gusi pun juga harus dilihat kondisinya seperti apa. Terus ada semua yang ada di dalam rongga mulut itu harus dilihat seperti apa kondisinya, karena semuanya harus dicek kesehatannya seperti itu sebelum adanya adanya penyakit akhirnya jadi perawatan yang banyak gitu, berulang ya, terus mondar-mandir jadinya. Aduh, kalau saya tuh dulu ngeri banget ke dokter gigi karena ngajakinnya mama itu kalau ke dokter gigi tuh pas sakit. Padahal saya dapat informasi ternyata nih ke dokter gigi tuh biar supaya anak-anak tidak takut, yaitu sebelum sakit gigi ya. Sebelum merasakan sakit. Iya, karena kalau lagi dulu. Iya, soalnya kalau misalnya kita lagi sakit, kita ke dokter gigi, ngerasain sakitnya aja udah luar biasa. Terus kita harus ke denger nginggor gitu. Kalau dokter Ica apa nih kesimpulan pada hari ini? Kesimpulannya itu makanya kita pentingnya ke dokter gigi 6 bulan sekali nih. 6 bulan sekali juga ya. Iya. Jangan takut untuk perawatan gigi kalau udah mulai ada masalah. Jangan bosen ya mondar-mandir. Kalau misalnya masih ada lubangnya kecil, biar cepat-cepat ditambal, biar harus bolak-balik nih Mbak Hera. Oke. Luar biasa informasi pada hari ini podcast RSUD Jagakarsa. Dokter Ica, Dokter Cynthia, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat pendengar podcast RSUD Jagakarsa. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam di Jackpot Jagakarsa Podcast. Dah.